Saya akan buktikan di pengadilan. Dan saya yakin bebas. Padahal penampilan kita jauh beda, coba lihat. Keren kan? Coba. Orang ketawa sama kau tiap hari. Dicemohkan kau tiap hari. Jadi sadarlah, ngaca lah. Kembali ke Medan lah kau. Ya. Sana kembali ke Medan, bertani kau di kampung sana kau. Pemirsa Silet RCTI, setali tiga uang dengan Denny Sumargo dan Farhad Abbas, perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution kini memasuki babak baru yang juga bergulir semakin panas. Setelah selama hampir 2 tahun sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan pengacara kondang Hotman Paris, akhirnya kasus tersebut sudah dinyatakan P21. Pada hari Senin tanggal 4 November 2024 kemarin, Rasman pun mendatangi Mabes Polri menjalani proses pelimpahan. Namun setelah itu dirinya tidak keluar dengan mengenakan baju oranye alias berstatus menjadi tahanan. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI kemarin, Hotman Paris pun akhirnya buka suara terkait kasus Rasman yang akan segera memasuki ranah persidangan. Lantas, seperti apa Hotman Paris menanggapi nasib sang seteru karena laporannya akhirnya dinyatakan P21 setelah sekian lama dan Rasman akan segera menjadi terdakwa duduk di kursi pesakitan di sidang? Tadi sudah selesai tahap pemeriksaan berkas, finally, kemudian sidik jari, kemudian cek kesehatan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak nyampe setengah jam. Hai, lu ngomong apa lagi lu? Udah berapa tahun kau jadi tersangka? Sekarang sudah P21, sebentar lagi akan limpah ke pengadilan. Kalau nanti limpah ke pengadilan Anda menjadi terdakwa, itu udah suatu hal yang sangat memalukan bagi pengacara, sangat memalukan bagi pengacara. Jadi kau usah kamu lagi nongol-nongol di TV. Saya kasih laporan dia kan yang ringan. Hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumnya cuma 4 tahun. Kalau memang 4 tahun itu tidak bisa ditahan selama penyidikan. Dan kalau nanti jadi terdakwa itu sesuatu hal yang sangat memalukan. Nanti dia akan duduk di meja pesakitan. Memang masalah tahan dan tidak ditahan itu subjektivitas penyidik, subjektivitas jaksa. Di samping pasalnya memang di bawah 5 tahun, juga saya orangnya kooperatif. Sementara itu, terkait nasibnya akan segera duduk di kursi terdakwa, alih-alih mereda emosi, Rasman Arif Nasution justru semakin menjadi-jadi. 2 tahun jadi tersangka, ia jumawa mengaku tidak terbebani, bahkan tidak mempermasalahkan jika harus berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Rasman bahkan melayangkan ultimatum akan terus mengejar sang seteru sehingga berujung dijebloskan ke dalam penjara setelah kasus ini selesai. Jadi kasus saya dengan Hotman itu fokus di pasal 27 ayat 3. Pencemaran melalui Undang-Undang Elektronik, Junto 310, 311, Junto 55 ayat 1 ke 1 turut serta atau bersama-sama. Saya tersangka Maret 2023, sekarang November 2024, 1 tahun 6 bulan lebih, 1 tahun 7 bulan. Happy aja saya, karena tersangka belum tentu terdakwa belum tentu terpidana. Saya akan buktikan di pengadilan, dan saya yakin bebas, bebas. Gua nggak mengganggu ngelawan si manggil kecil. Gua tenang-tenang aja dia bisa P21. Gimana sih dia P21, gua lagi di Singapura cari duit dengan pengacara. Saya sidang di Mahkamah Agung di Singapura dengan para pengacara top di Singapura. Udah deh. Anda itu sudah jauh di belakang, udah jauh banget. Oke? Hotman pun kau
tunggu bagianmu. Selesai urusan ini, ku kejar kau. Selesai urusan ini, ku kejar kau. Melihat sikap Rasman yang seolah menantang, Hotman Paris pun melontarkan pernyataan pedas bahwa seorang pengacara jangan terlalu banyak mencari sensasi dan membuktikan kualitas dengan kerja nyata. Ia merasa aneh dan bingung dengan seterunya yang terlalu sering mengklarifikasi dan mengadakan konferensi pers. Hotman bahkan menyarankan kepada Rasman untuk pulang kampung dan menjalani kehidupan sebagai petani. Udahlah, jangan bacot deh kau deh, ya. Selalu ngaku jago, pengacara kamu juga teriak-teriak. Kalau memang kamu hebat sama pengacaramu hebat, kenapa bisa jadi hampir P21? Sebentar lagi bakal terdakwa. Sebentar lagi bakal terdakwa. Udah deh, ngaca dong kau. Selalu mengaku hebat. Lu lihat tuh gue tuh. Dari subuh sampai malam, full klien. Ya, bahkan saya menolak klien. Tapi saya nggak kompres tiap hari, nggak ngomong tiap hari. Padahal penampilan kita jauh beda. Coba lihat nih, keren kan? Coba. Orang ketawa sama kau tiap hari. Dicemohkan kau tiap hari. Jadi sadarlah, ngaca lah. Kembali ke Medan lah kau. Ya. Sana kembali ke Medan, bertani kau di kampung sana kau. Sana kembali ke Medan, bertani kau di kampung sana kau. Aduh, saya ini dari bawah benar, bro. Lapis bawah sampai saya syukur pada Allah, mudah Allah nambah kemuliaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Gak ada masalah bagi saya terkenal se-Indonesia bahkan mancanegara ini. Saya syukuri di luar pikiran saya. Karena itu bagi saya, Allah memberi kemuliaan kepada hambanya. Kapan saja dia bisa berikan, tapi kapan saja bisa dia tarik. Seperti diketahui, Hotman Paris melaporkan Rasman dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Meski saat ini tidak ditahan, namun bagi Hotman, menjadikan Rasman tersangka merupakan pukulan yang sangat telak. Karena hal itu akan sangat mencoreng citra dan kepercayaan bagi seorang pengacara. Di sisi lain, Rasman membantah bahwa statusnya saat ini adalah tahanan kota. Ia justru menegaskan bahwa iklim hakim sudah seharusnya ikut terseret karena semua permasalahan berakar darinya. Bahkan Rasman juga menegaskan akan membongkar semua, termasuk dugaan chat tidak pantas Hotman Paris, termasuk menyeret Iklima yang dianggapnya sudah melakukan kebohongan besar. Nggak ada tahanan kota dulu, ralat itu. Ya, saya tidak ada tahanan kota. Dan jangan bahas-bahas Rasman melulu. Iklim hakim juga. Saya tidak pernah tahanan kota ya. Bagi saya target utama sampai dia jadi terdakwa. Ya. Soal nanti mau bebas tapi udah jadi terdakwa dulu. Ya, itu dulu lah. Nanti saya bongkar. Chattingan, cakap ini, cakap itu, saya omongin nanti semua. Saya ceritakan dari A sampai Z. Istri saya semua tahu cerita tentang saya menangani iklim hakim. Keluarga saya di sini dan di Medan tahu. Saya yakin ini nggak nyampe ukuran nggak sampai 1 bulan kan udah P21. Arti P21 itu artinya kejaksaan sudah siap melimpahkan ke pengadilan dengan menjadikan dia terdakwa, dan sebenarnya akan bersidang saya nanti dengan dia. Saya akan membuka semuanya. Dia mungkin akan mengatakan chatting saya dengan cewek. Ya nggak apa-apa, memang gua chattingan sama cewek, so what? Berbanding terbalik dengan Rasman, Hotman Paris justru merasa tidak perlu menggebu-gebu untuk menghadapi permasalahan tersebut. Ia bahkan menyindir tim kuasa hukum sang seteru yang terus-menerus berkoar dan menantang dirinya. Di sisi lain, Rasman mengaku dirinya siap berdebat habis-habisan di pengadilan. Tidak ada rasa takut karena sejatinya semua orang adalah setara di mata hukum. Satu, iklim hakim kalau nggak akan bisa berkelit. Kalau selama ini Anda di Mabes Polri, karena Mabes Polri bukan tempatnya untuk berdebat, mereka menerima dua belah pihak lalu mereka putuskan sendiri,
Tapi ingat, gelar perkara itu sudah meruntuhkan banyak hal. Maka kau, Iklim Hakim, akan berhadapan dengan saya di pengadilan. Semakin Anda bilang nantang Hotman, emangnya di warteg teriak-teriak. Kalau nantang itu dengan pekerjaannya, hasilnya, kualitasnya. Bukan teriak-teriak di warteg, saya tantang Hotman, mana kau? Katanya. Emang itu di kampung, itu mah di pegunungan. Dia kan sudah pasang ring kan. Mudah-mudahan sehat-sehat aja lah dia. Jadi nggak ada laporan balik ya, Pak? Hah? Nggak ada melaporkan? Kan saya bilang tadi, pada waktunya saya akan sikat. Pada waktunya saya akan sikat. Iya, beliau tegas ingin tetap melanjutkan kasus ini. Udah nggak apa-apa kalau aku ikutin aja prosesnya. Maksudnya aku udah capek, banyak hal di kehidupan aku yang tertunda karena masalah ini gitu. Tersendat kerjaan, urusan apa segala macam. Jadi cukup sebagai sebagai hadiah kalau misalkan memang ini diselesaikan, aku berterima kasih banget. Pemirsa silat RCTI, beralih dari perseteruan Farhad Abbas, Denny Sumargo, dan Hotman Paris Rasman Arif Nasution yang kini jadi perhatian serius di dalam negeri, salah satunya adalah cuaca ekstrim yang mengakibatkan bencana alam seperti curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, hingga kini masih menimbulkan permasalahan. Seperti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 kemarin. Banjir setinggi 2 meter merendam rumah-rumah warga di Kampung Muara, Desa Banjaran Wetan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Kejadian itu membuat warga harus berjuang menyelamatkan diri dan harta benda mereka di tengah luapan air yang sangat cepat. Dalam video yang viral di media sosial memperlihatkan barang-barang seperti sofa dan sepeda motor hanyut terbawa arus banjir akibat luapan Sungai Citarum. Pemandangan miris itu menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan air yang mengalir deras menghanyutkan segala yang ada di jalurnya. Lebih naas lagi, banjir dahsyat bahkan menyebabkan 3 rumah sampai hanyut terbawa banjir. Sementara itu, sebuah video menunjukkan etalase gerobak penjual ayam goreng hanyut terseret arus banjir dan menjadi viral di media sosial. Tampak para warga dan pedagang hanya bisa pasrah melihat barang dagangannya hanyut terbawa arus. Memasuki bulan November, BMKG Bandung memprediksi peningkatan curah hujan. Bahkan hujan deras disertai angin kencang dan petir akan terjadi hingga penghujung musim hujan di bulan Maret tahun 2025. Mereka pun menghimbau waspada bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Wahangan pinu. Alah wahangan pinu. Kumaha ka dieu? Alah kumaha lamun ka dieu banyak. Awas awas awas. Cikan. Akhirnya jam 7 sih. Oh jam 7. Ya, jam 7 sore dah kecil besar we sampai malam terus. Oh. Pastinya sangat prihatin, makanya aku kayak suka waspada, apalagi ke saudara-saudara jauh gitu. Ya, semoga kita bisa antisipasi nih, karena sekarang tuh iklim ataupun cuaca tuh tidak menentu, kayak ada hujan terus kayak gitu. Tapi kebanyakan hujan ya daripada panas sekarang tuh yang aku lihat ya. Kalau misalnya hujan, bencana alam, itu betul Allah yang punya kuasa. Ya ikut prihatin atas kejadian ini. Mudah-mudahan banyak doa, semoga ar-rahmat yang Allah turunkan itu tidak berbalik menjadi bumerang buat kita gitu. Di lain kisah, fenomena alam aneh dan misterius terjadi di Dusun Kaliandong RT 02 RW 10 Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yakni kemunculan lubang misterius di tengah sungai Kalisat Tenggong.
dengan diameter sekitar 1,5 meter dan kedalaman lebih dari 30 meter. Lubang tersebut bahkan menyerap air hingga membuat sungai menjadi kering. Sampai saat ini, penyebab terbentuknya lubang masih menjadi misteri. Namun dugaan awalnya karena adanya pergerakan tanah. Lebih anehnya lagi, lubang itu bahkan semakin membesar setelah beberapa hari. Sehingga BPBD Kabupaten Blitar telah memasang garis polisi di sekitarnya guna mencegah warga mendekat. Bahaya mungkin. Kan waktu pas Marang nggak ada lah. Terus waktu setelah hujan adanya. Pas hari Jumat siang. Kalau nggak salah. Itu waktu itu ada satu orang yang mau ke ladang. Ya di situ taunya ada lubang, terus dia aja pergi. Setelah itu, ya kasih tahu warga. Pernah diukur bahwa benang itu kan 30 meteran kalau nggak salah. Itu belum nyampe bawah. Arahnya kemana nggak tahu. Dan lubangnya ini semakin besar atau gimana? Semakin besar nih. Gitu ngeliat cuaca sekarang tuh jadi faktor di mana-mana, jadi banyak bencana, dan jadi kita semua sih mesti lebih aware sih. Maksudnya singkatnya kayak cuaca lagi buruk, ya udah kita masih lebih antisipasi. That's it gitu loh.